Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Heni Nugroho, NIM 2004030301034 dari Prodi Teknik Informatika. Untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Selanjutnya, di dalam agama kita telah diajarkan berbagai ilmu dalam Al-Quran khususnya. Jika kita biasa mengamalkannya, maka kita bisa meraih apa itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun di sini saya akan membicarakan Islam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks dunia modern khususnya. Terlepas daripada itu, manusia adalah makhluk yang sempurna seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Akan tetapi di era modern ini manusia mulai lalai dengan pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran yang menjadi poros agama Islam. Lalu, kita sebagai hamba Allah harus senantiasa taat dan menjalankan kewajibannya, dan senantiasa juga selalu bertakwa kepadanya agar bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat kita sendiri. Terkait daripada itu, kita harus juga senantiasa bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, karena manusia tidak diciptakan bisa melaksanakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan semua itu karena ada batasnya. Dan dari situlah seiring berjalannya waktu, kamu akan bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, kebahagiaan manusia menurut argumen psikologis dan argumen sosiologis. Jika dari argumen psikologis, manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Tuhan Maha Suci hanya bisa didekati oleh hamba yang suci dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Untuk mensucikan jiwa membutuhkan agama, dan tanpa agama manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya, untuk argumen sosiologis, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa mencapai hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia membutuhkan bantuan orang lain dan sesamanya. Manusia juga disebut dengan makhluk yang berbudaya, pastinya tidak terlepas dari budaya. Dengan adanya hubungan antar sosial dan budaya, maka manusia dapat memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh ketika manusia diterima, dihargai oleh lingkungan, dan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan baik. Selanjutnya, kebahagiaan Islam. Iman adalah titik sentral kebahagiaan seorang mukmin. Islam merupakan wujud eksistensi mukmin sejati. Iman merupakan penuntun ke alam bawah sadar. Iman yang dimaksud di sini bukanlah sebatas mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga sebatas ikrar untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dimaksud dalam perasaan seseorang yang selalu terfokus kepada Allah, dirinya menjadi tentram dalam kebersamaannya. Mulut dan hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan rasa malu serta takutnya tertuju kepadanya. Orang yang beriman akan mendapat kebahagiaan. Bagaimanapun, kebahagiaan memang sesuatu yang relatif dan nisbi. Bahkan kebahagiaan merupakan rahasia ilahi, dan manusia hanya mampu
menerka-nerka dalam memandang kebahagiaan tersebut. Tidak ada satupun garansi yang menjamin seseorang dapat mencapai kebahagiaan hakiki, kecuali orang tersebut mengetahui segala sesuatu secara pasti. Untuk seseorang mesti selalu berusaha untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara agar menjamin kebahagiaan di kehidupan modern. Tujuan manusia adalah sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Untuk menggapai kebahagiaan itu mustahil tanpa ada landasan agama, serta kebahagiaan yang hakiki mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat meraihnya jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberkahi. Maka dari itu, berjalanlah di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya. Di jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa demikian? Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya terdapat unsur syirik, yaitu landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Tambahkan keimanan dan selalu mengaji ilmu agama. Bergaul dengan orang-orang yang soleh dan mengamalkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa semua telah diatur dan segala sesuatu itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram dan kita pun dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, bahwasannya kita sebagai hamba-Nya harus bisa sadar bahwa kebahagiaan yang sudah diberikan oleh kita harus bisa kita syukuri dan senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya agama tidak akan bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat jika manusia itu tidak bisa sadar akan syariat-syariat yang sudah ditentukan sebagai pedoman menuju kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengimplementasikan ataupun bisa meneladani ataupun juga bisa melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalam ajaran agama Islam, khususnya di dalam tuntunan kita, yaitu Al-Quran. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah pedoman hidup menuju kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik juga akan menuntun kita kepada kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan di sini ataupun dalam video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.